Terima kasih. Ramai juga. Memang apa namanya ini menarik. Ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana seperti apa sih mekanisme sehingga ini terjadi dan cara merampok paling. Jadi kalau ada orang korupsi, saya bilang itu orang bodoh saja. Karena sebenarnya cara korupsi paling bagus adalah nanti saya jelaskan. Yang bodoh-bodoh aja. Karena sebenarnya kalau korupsi gampang harus belajar dari saya. Dan itu penyidik apapun nggak bisa bongkar. Nah, saya ingin menjelaskan, saya istilahkan intervensi non korporasi. Yang saya uraikan siapa yang melakukan dan bagaimana melakukan. Dan nanti saya masuk apa yang terjadi di kasus yang ada itu. Bagaimana sebenarnya terjadi. Oke, lanjut. Nah, ini sumber intervensi non korporasi adalah inilah yang biasanya membungkus korupsi itu terjadi. Satu adalah penguasa. Penguasa ini macam-macam. Kalau penguasa formal gampang dihadapi. Yang problem sekarang adalah penguasa informal. Penguasa informal itu tim sukses, relawan. Itu terus ya, itu penguasa informal. Itu penguasa. Jadi biasanya lebih dicampur tim sukses daripada pejabat, dan lebih berkuasa mengatur-ngatur tim sukses atau relawan daripada pejabatnya. Karena tim sukses merasa saya yang menjadikan dia. Kalau kita ketemu tim sukses kan gara-gara saya dia jadi. Kalau gara-gara kau jadi, kenapa kau jadi? Dan saya telah menyatakan tim sukses itu bagaikan dulu kan tahun 90 ada tukang lift kan, yang jaga lift dan sekarang kan, dan selalu nanya, Bapak lantai berapa? Lantai 10. Ya, tanah kita naik, pas itu turun lagi, cari lagi orang, apa lantai 13. Nah, itulah tim sukses, nggak pernah keluar dari penjaga lift. Nah, penguasa ini yang sering melakukan intervensi, nanti modus ya. Yang kedua adalah para politisi. Politisi ini intervensinya macam-macam, tapi kita tahu lah. Karena kekuasaannya banyak dan saya akan paling benar, maka dialah jadi sumber intervensi. Tapi dia selalu berbungkus bahwa seakan-akan malaikat, tapi kelakuannya setan. Yang ketiga adalah birokrasi. Birokrasi itu juga melakukan intervensi. Jangan nganggap kalau birokrasi tidak. Itulah saya dulu waktu sekretaris Kementerian BUMN, saya minta Kementerian BUMN dibuat karena dia menjadi pintu intervensi. Apalagi kalau sudah menikmati jabatan, tahu kan? Nah, yang ketiga adalah penegak hukum. Penegak hukum ini adalah wilayah yang sangat abu-abu, sangat abu-abu. Nah, ini terserah penegak hukum ini siapa yang tasnya ketinggalan lebih besar, ya biasanya agak mudah menang. Bukan tas, bukan amplop lagi, tas ketinggalan. Koper ya ketinggalan. Nah, yang kelima adalah pemerintah pusat dan daerah sama bisa melakukan intervensi. Yang keenam media massa. Media massa juga sering melakukan intervensi. Kirim surat, saya akan berdekatan kamu sampai ini macam-macam. Dia tukang ngancam-ngancam, ngancam ini, gitu kan? Yang nggak bisa diancam dia nggak punya salah. Tapi atau dia orang yang menikmati jabatan itu gampang sekali diancam, ada takut hilang jabatan. Yang ketujuh LSM. LSM ini wah itu juga. Kalau kita ketemu penegak hukum, terutama yang coklat tua, kalau kita dipanggil biasanya LSM pelapornya ada di ruangannya, ada di ruangannya penyidik. Dan dia saya nanya, Bapak minum apa? Jadi sebenarnya ruangannya LSM. Saya sering istilahkan, boleh marah. Saya istilahkan teman saya bukan LSM yang ini ya, itu maksudnya LSM pakai macam LSM benar, LSM yang ini. LSM ini istilah saya kadang-kadang manusia 75.000. Ceritanya gini, mereka itu seperti itu adalah biasanya kumpulnya di hotel mewah.
tapi setelah jam 1, karena dia makan dulu di warteg sebelah, setelah itu yang baru belum di hotel, baru pesan teh refill. Teh refill itu 75.000 dengan kacang dibakar per 5 menit, tetap habis. Kalau habis kan ditawarin lagi, tambah kacang pas, sementara uang cuma 100.000. Nah, nanti jam 5 baru keluar kumpulkan makan. Setiap toko datang saya lebih berdaut, saya lagi di sini, saya lagi di sini, itu manusia 75.000. Yang ke-8 adalah pengusaha swasta. Nah, ini akan mendekati nanti kasus ini. Yang kelima, pihak luar negeri sering melakukan adalah pimpinan atau pekerja BUMN. Jadi jangan harap juga bahwa pimpinan BUMN tidak melakukan intervensi. Dia biasa kan begini, mereka itu kadang-kadang membuat dirinya lemah supaya kalah, nanti balik lagi. Itu diri pimpinan BUMN. Diri penasihat, dibikin lemah dirinya sehingga kalah. Nah, baru kalau menang yang swastanya melihat itu sering terjadi. Pekerjaan yang juga begitu. Saya sering ketemu, ternyata sengaja melemahkan dirinya supaya dia kalah. Oke, itu 10 pihak yang melakukan intervensi termasuk permasalahan. Modusnya seperti apa? Lanjut. Ada 10 juga. 10 modusnya, bentuk polanya. Satu adalah penempatan direksi dan atau komisaris. Nah, itu modus pertama. Dan itu biasanya terjadi tahun pertama pemerintahan. Masuklah tim sukses, relawan, macam-macam. Saya dulu waktu jadi sesmen BUMN menerima 972 CV relawan tim sukses untuk dijadikan komisaris BUMN. Habis itu saya ke istana, ini apa-apa? Nah, itu hadir komisaris. Begini Pak, kalau mau menghancurkan BUMN, jadikan dia komisaris seleksi, aku keluar. Ini aku bakar CV. Ini kan menghancurkan BUMN. Nah, jadi pilihannya adalah saya terus, tapi saya bakar ini, atau jadikan ini saya yang keluar. Karena ini akan rusak BUMN kalau orang-orang seperti ini yang masuk. Nah, itulah saya bikin PP 45 melarang BUMN, melarang BUMN jadi politisi, politisi menjadi BUMN. Tapi dibungkus sekarang menjadi relawan. Kalau rela kan rela. Nah, kemudian yang kedua pengadaan barang dan jasa. Saya pikir Bapak udah tahu pengadaan barang dan jasa itu modusnya. Yang ketiga adalah kerjasama investasi. Nah, ini yang terjadi. Kawasan Berikan Nusantara dan itu yang terjadi. Modus itu yang dipakai. Kerjasama investasi. Yang keempat adalah kerjasama pembiayaan. Kerjasama itu memberikan modal, memberikan investasi itu diatur. Yang kelima adalah kerjasama pemasaran dan operasi biasa. Yang keenam pengaturan penugasan pemerintah. Biasanya jadi kalau ada subsidi apa segala itu ada yang mengatur. Yang ketujuh adalah intervensi hukum. Ini terjadi juga di sini setelah saya baca. Ya. Yang ke-8 adalah pengalihan aset. Ini juga terjadi di sini. Yang ke-9 adalah pengalihan beban ke BUMN. Yang ke-6 penugasan BUMN tidak sesuai undang-undang. Nah, itulah kira-kira modusnya. Modus yang terjadi dalam perampokan aset BUMN. Dan sering sekali saya hadapi tentang ini. Hal yang saya paling hadapi adalah saat saya 2005 itu dilaporkan oleh Gus Dur korupsi. Itu yang ingat tuh sebuah media memuat 2005 saya baru 25 hari sesmen. Gus Dur melaporkan saya ke KPK saat itu korupsi. Nah, pada saat itu Pak Presiden pun saya di Surabaya. Baca nonton nggak media? Apa Pak? Itu Gus Dur laporkan bahwa korupsi. Bagus tuh Pak, bagus. Kan begini Pak, Bapak dulu dilaporkan juga Gus Dur korupsi dengan bukti 357 halaman. Kan Bapak jadi wapres Pak. Jadi kalau saya menjadi wapres, kalau tinggal tambahkan halamannya aja. Modus yang digunakan saat itu adalah begini. Saya dulu. Itu kalau mau lepaskan aset tanah di BUMN, kalau 100 hektar maka dilaporkan
70 hektar atau 50 hektar. Nah, pada saat itu saya minta diukur ulang karena saya sudah tahu modus ini. Nah, Pak Laks dulu memberikan persetujuan 57 hektar di kota Medan. Setelah saya ukur ulang, ternyata 80 hektar. Jadi saya bikin surat bahwa yang dibayar adalah 80 hektar. Terus apa? Dibalik bahwa saya itu menjual lebih dari izin menteri. Kurang ajar kan? Dibalik kasusnya. Jadi saya dianggap korupsi. Loh, menguntungkan negara kok saya korupsi? Maksudnya kan dia harusnya coba kalau sesuai dengan suratnya Pak Laks hanya membayar 50 hektar loh. Yang mengukur tuh BPN, polisi, Pemda, tapi tetap aja saya dianggap korupsi. Nah, itulah susahnya di Indonesia karena orang benar bisa menjadi salah. Bayangkan setika Gus Dur dibisikin kayak gitu. Bayang Gus Dur berangkat sendiri ke KPK melaporkan saya. Tapi sebenarnya juga saya jadi orang kesana. Nah, modus-modus seperti itu masih ingat dulu kan modus pembelian besi bekas besi bekas BUMN yang ada mengaku keluarga Meyer, keluarga apa gitu kan. Dan itu siapa di belakangnya? Parpol semua. Saya dihubungi ketua umum parpol penguasa saat itu, kamu diam aja. Akhirnya saya bilang enggak, aku tidak akan diam, aku akan bongkar. Aku akan bongkar. Saya bongkar dulu, masuklah pengadilan. Itu udah mafia betul. Mafia pengadilan, macam karena besi tua tapi nilainya triliunan. Dan yang mudah lah itu terjadi zaman Belanda. Kamu kan ikutan diam aja, nggak bisa. Nanti dia pada masa saya tanya. Itu saya. Nah, jadi kejadian seperti itu. Saya memasukkan perebutan aset-aset tambang BUMN itu banyak sekali dengan kasus seperti ini. Dilegalkan semua. Nah, saya pasti masih ingat Papa minta saham gimana saya menghadapi. Ya kayak begitu juga kan. Dan itu direkayasa sehingga tidak pernah kemungkinan terbuka. Kasus Papa minta saham itu betul-betul itu adalah bumbu-bumbu yang terjadi dan saya yakin terjadi semua di mana-mana. Makanya saya bilang kan Pak Lebri tadi, kalau Bapak nangkap koruptor orang bodoh aja. Orang bodoh. Itu gampang sekali bikin kita bisa dapat sesuatu. Itu. Nah, saya katakan tadi intervensi tadi halaman pertama. Nah, benar. Nah, ini biasanya siklus intervensi terjadi. Tahun pertama, tahun kedua pemerintahan ini nomor 1 dan nomor 2 terjadi penempatan direksi pengadaan barang dan jasa. Tahun ketiga kami telah kerjasama investasi dan intervensi hukum dan pengalihan aset itu terjadi tahun ketiga. Oke, tahun ketiga pemerintahan biasanya terjadi puncak-puncaknya. Nah, saya supaya ada diskusi nanti saya coba masuk ke kasus ini. Kasus ini adalah ini kerjasama yang dibikin oleh direksi yang dibikin lemah secara hukum sehingga seakan-akan kawasan Berikat Nusantara itu salah dan harus dilanjutkan kasus hukum yang problem kita selalu dia berlindung di Bapak kami semuanya kontrak itu kan kontrak perdata. Kalau kontrak perdata ya Pak Giri, maka kalau satu pihak nggak setuju ya enggak gitu kan. Kalau enggak, nah bercampur dengan pidana ini karena aset negara. Dan yang menariknya adalah dibungkus seakan-akan merugikan, kan di sekarang kan dibungkus seakan-akan menghambat kebijakan pemerintah dan melanggar aturan, kan kira-kira begitu kan. Nah, saya bilang kalau melanggar, kenapa kawasan Berikat Nusantara nggak boleh bangun? Kenapa harus pihak ketiga yang membangun? Kan indikator kan kalau menghambat maka kawasan Berikat Nusantara memutuskan kontrak dengan Karya Citra Nusantara ini dan tidak mau membangun, kan begitu kalau mau menghambat. Kan kawasan Berikat Nusantara bukan nggak mau membangun, dia bilang ini salah kontraknya.
merugikan, maka kami tidak mau lagi berkontrak. Orang suami istri aja bisa cerai kok, masa kontrak kan bisa. Kan begitu. Jadi, nah ini kan dibungkusnya seakan-akan saya tahu ini. Nah, biasanya kasus seperti ini selalu ada tokoh di baliknya, dan tokoh itu seakan-akan paling bersih, selalu begitu. Dan si desanya bersembunyi. Makanya Papa minta saya membuka semua siapa di balik. Saya masih punya rekaman lain selain Papa minta saya nggak membuka lagi. Nanti aja. Ini kita harus bongkar. Dan menurut saya dibutuhkan kebersamaan kita semua untuk tidak terlalu takut. Saya waktu bongkar Papa minta saham, kan kantor saya kan ditembak, malam ditembak lagi. Satpam bilang, Pak, ruangan Bapak ditembak lagi. Bodoh juga yang nembak. Aku kan main bulu tangkis di sini, ngapain nembak ruangan? Nembak saya loh. Nah, pimpinan tertinggi negara manggil saya hari Sabtu. Panggil, laporan pada saat itu ini ngobrol supaya saya enak. Pada saat itu Pak Tito Kapolri masih Kapolda. Laporan dari intelijen Polda bahwa yang ditembak itu saya. Oh begitu Pak. Terus ada masalah apa Pak kalau saya ditembak? Dia bilang nanti kamu hilang. Lah, kalau aku hilang sudah mati Pak. Yang tahu hilang kan Bapak yang masih hidup. Aku kan nggak tahu aku hilang. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan itu hilang apa tidak hilang. Yang kedua, kalau orang hilang itu bagus, nggak ada kuburannya kan. Kalau nggak ada kuburan nggak melopotkan anak cucu. Setiap lebaran mengunjungi kuburan kita kan nggak repot-repot lagi gitu kan. Ya, kita orang kita doanya lebih banyak. Karena kalau ada kuburan tunggu lebaran dulu baru datang berdoa. Kalau nggak ada kuburan ingat lagi berdoa lagi. Jadi saya bilang begini aja, Bapak punya aparat intelijen, Bapak melakukan untuk operasi intelijen menghilangkan saya. Dan saya tahu cara menghilangkan orang adalah bawa tengah laut, kasih batu, tenggelamkan mati, hilang. Itu aku tetap jalan. Jadi jangan halangi saya membongkar Papa. Itu tidak baik. Nah, karena itu memberikan pembelajaran supaya tidak bisa ada tokoh yang seakan-akan bebas melakukan kejahatan di negeri ini tanpa tidak. Nah, jadi kalau tahu modusnya ini, ketika modusnya adalah kerjasama investasi dengan kontrak lemah dan memperalat tokoh-tokoh yang di belakangnya termasuk itu. Problemnya BUMN pada saat menjalankan hukum adalah BUMN tidak bisa meninggalkan kas, sementara musuhnya bisa meninggalkan tokoh. Itu yang berat. Jadi tidak ada tempat berlindung. BUMN itu adalah hanya dari media. Problemnya media sekarang masih idealis di bawah, di atas susah. Untung ada media sosial. Untung ada media sosial. Twitter nih. Media benar. Karena media ya ada udah. Ini sudah agak susah memunculkan. Karena mungkin juga pemiliknya itu diancam-ancam juga. Kalau kau buka maka tangkap. Ini karena hukum sudah dipakai untuk menutup kebenaran. Hukum dipakai untuk menutup kebenaran. Nah, bukan membongkar kejahatan. Hukum kayak apa? Hukum kan membongkar kejahatan. Tapi hukum kalau diubah menjadi menutupi kebenaran, maka kejahatan berkuasa. Nah, itulah kira-kira modus yang terjadi ini. Jadi saya sebagai orang BUMN saya bilang lawan. Jadi jangan sama sekali ngalah, lawan. Kalau dia berani, dia perkara, buktinya dia nggak perlu perkara ke pengadilan. Dia hanya pakai lobby khusus untuk menekan. Ya kan? Pasti tahu kan? Operasi report kalau belum terbuka. Nggak masuk akal saya. Masa kasus ini dibahas di Menteri Kehakiman? Ada apa dibahas ini Menteri Kehakiman? Menteri Kehakiman itu pembuat undang-undang, bukan penafsir undang-undang. Logika mana Menteri Kehakiman itu merapat ke kasus seperti itu? Dia bukan pengadilan, ya kan? Betul, Pak. Lucu kan? Nah,
kelucuan ini sudah menurut saya sudah ada sesuatu di balik ini. Kenapa dibahasnya di kantor Menteri Kehakiman? Jadi itu aja lah kejanggalan, dan pesertanya yang lucu-lucu aja yang hadir, aneh-aneh yang hadir. Jadi udahlah, saya kasih tahu Pak Satar begini, hidup kita belum tentu panjang, tapi Bapak bersyukurlah masuk di tempat membuat amal besar ada, maka buatlah amal itu supaya kita nanti ketemu di surga yang penting. Lawan. Jadi saya pikir ya kerjasama mereka ini intinya jangan diam. Ya kalau anda juga membantu lewat media, insya Allah amal jariahnya ini kalau nanti tidak dicek dulu sama mereka ternyata amal Bapak, nanti pada masa saya ngomong dia itu menulis dulu tentang kebenaran. Terima kasih atas diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.